Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait siklus hidrologi. Di sini kita akan membahas pengertian dari siklus hidrologi dan penjelasan mengenai tahap-tahapnya. Nah, yang pertama, pengertian dari siklus hidrologi yaitu siklus air yang tidak pernah berhenti, yang berasal dari bumi, terus ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi, begitupun seterusnya. Tahapan dari siklus hidrologi ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat merupakan presipitasi. Nah, tahapan-tahapan tersebut merupakan bagian dari siklus hidrologi. Untuk penjelasannya yuk kita simak ke babak berikutnya ya. Baik, tahap pertama yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan tahap awal ketika air itu menguap akibat panas matahari. Dan ketika air menguap dari makhluk hidup seperti tumbuhan, itu disebut transpirasi. Adapun contoh ke dalam sehari-hari kita yaitu ketika kita menjemur pakaian yang basah, nanti kan ketika kena panas matahari, pakaian kita akan jadi kering. Nah, itu airnya itu diserap oleh sinar matahari yang nantinya akan membentuk awan. Oke, tahap yang kedua yaitu proses kondensasi. Proses ini dimana ketika uap air itu naik ke atmosfer, nanti air tersebut itu akan berubah menjadi dingin dan membentuk titik-titik air sehingga terbentuklah awan mendung. Selanjutnya ketika awan mendung tersebut sudah penuh, maka akan terjadi proses presipitasi, yaitu ketika titik-titik air tersebut itu jatuh ke bumi yang disebut dengan hujan. Nah, disinilah proses daur ulang air akan terus berjalan. Oke, tahap yang terakhir yaitu tahap infiltrasi. Tahap ini merupakan proses ketika air dari hujan tersebut jatuh ke tanah dan diserap oleh pori-pori tanah akibat gaya gravitasi dan kapiler. Proses infiltrasi ini sangat penting agar tidak terjadi banjir dan membantu keberlangsungan bagi makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, baik maupun manusia. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk hidup harus tetap menjaga kelestarian lingkungan agar siklus hidrologi ini tetap berjalan dengan baik. Misalnya dengan menanam tumbuhan. Karena dengan menanam tumbuhan, daerah resapan air akan tetap berjalan dengan baik dan berproses seperti biasanya. Itulah penjelasan materi terkait siklus hidrologi. Kalian pasti akan lebih mudah memahami karena kita menggunakan PPT yang terkait dengan siklus ini dan memberikan contoh-contoh gambar terkait bagaimana proses itu terjadi. Sekian pertemuan pada siang hari ini. Marilah kita tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.